Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah sekalian, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk menghadiri kajian yang tiada lain yang merupakan yang oleh Rasulullah disebut sebagai salah satu taman dari taman-taman surga, Raudhatun min riyadil jannah. Bagi orang-orang beriman, tentu ini adalah satu kenikmatan, ketenangan yang dirasakan. Kita bersyukur yang bisa hadir di tempat ini, menyisihkan waktu dari seluruh waktu-waktu kita yang kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi. Karena nanti akan menyesal ketika orang punya kesempatan untuk belajar di muka bumi ini lalu tidak digunakan kesempatan itu. Itu adalah orang yang paling rugi di akhirat itu. Ya, karena kan Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kita ya dengan pendengaran, innas sam'a wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, ya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah digunakan untuk mempelajari agama Allah ataukah tidak?
Para hadirin wal hadirat, alhamdulillah saya diamanahi ya oleh Ustaz Nasruddin yang biasa mengisi ya bersama para Bapak Ibu. Kebetulan beliau sedang ada acara lain ya, mengisi di tempat lain, sehingga mengamanahkan kepada saya untuk menggantikan beliau. Walaupun tentu ilmu beliau tidak bisa tergantikan ya, tapi mudah-mudahan saya bisa berbagi sedikit ilmu di kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan tentang sabar dari kitab Riyadhus Shalihin yang berisi tentang hadis-hadis ya yang berkaitan dengan akhlak, dengan pensucian jiwa, memupuk kepribadian sebagai seorang muslim. Sedikit mungkin menyinggung bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh, barangkali Bapak Ibu sudah sering belajar ya, siapa penulis Riyadhus Shalihin itu? Barangkali ada yang sudah tahu, Bapak Ibu? Penulisnya siapa? Belum tahu ya. Belum tahu. Jadi ulama besar ya, Imam Nawawi ya namanya, Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu ulama yang sangat luar biasa ya, keberkahan ilmunya. Ini kita ambil sedikit pelajaran ya dari beliau. Ya, beliau itu usianya pendek, Pak Bu. Imam Nawawi itu. Tapi usia yang pendek, umur yang pendek itu berkah. Ya, karya beliau yang beliau tulis dari mulai karya yang paling kecil sampai karya yang paling besar. Ya, sampai sekarang dipelajari di mana-mana. Di berbagai tempat. Ya, tidak memandang mazhabnya apa, alirannya apa, semuanya menggunakan. Ini menariknya Imam Nawawi ini. Karya yang paling kecilnya itu kumpulan hadis ya, namanya hadis arba'in. Arba'in itu artinya 40-an hadis. Isinya 42 hadis, hadis arba'in ini. Ini di mana-mana dipelajari, dihafal. Berisi hadis-hadis pokok dalam agama. Sampai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Kitab beliau misalnya dalam bidang ilmu fikih itu Al-Majmu' ya, Syarah Muhadzab. Itu dipelajari di mana-mana, dan karya beliau sangat banyak, diantaranya Riyadhus Shalihin. Padahal usia beliau itu cuma 45 tahun. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah lebih ya. Masih ada yang 45. Sudah lebih ya. Gitu, tapi luar biasa keberkahan usia beliau itu. Karena memang sejak kecil sudah cinta ilmu. Kisahnya itu Imam Nawawi waktu kecil diajak main sama teman-temannya, tidak mau, Pak, nangis, tidak mau main. Ya, tapi dia pergi ya ke masjid, ngambil Quran, ngaji, belajar, cinta ilmu sehingga jadi ulama. Ya, beliau itu dalam sehari belajar 12 ilmu dalam sehari. 12 ilmu dalam sehari. Kalau kita kan sehari paling sekali ya, atau kadang bukan sehari-sekali, seminggu sekali. Ngajinya juga. Gitu ya. Nah, jadi dalam sabar hadis yang ke-37 yang meneruskan yang sebelumnya, yaitu dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Ini ada dua sahabat yang meriwayatkannya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, wala wasabin, ya, dan juga penyakit, wala hammin, kegelisahan, wala hazanin, ya, kesedihan, wala adzan,
gangguan yang menyakitinya, wala ghammin, ya, dan tidak juga apa namanya gangguan yang lebih berat lagi, ya, ghammin itu. Hatta syauka, ya, sampai duri, ya, yushakuha, ya, yang mengenainya, ya, illa kafarallahu biha min khotoyaya, kecuali Allah akan menghapus dengannya dari kesalahan-kesalahannya. Nah, coba ini Bapak Ibu, ini sangat berharganya sabar itu. Ya, makanya para ulama menyebutkan sabar itu adalah setengahnya iman, dan dia wajib hukumnya. Menurut ijma para ulama, sabar itu wajib, dan dia setengah iman. Kenapa setengah iman? Karena setengahnya lagi adalah syukur. Karena hidup seorang manusia itu tidak akan lepas dari kesenangan dan kesulitan. Ya. Nah, maka untuk menghadapi dua kondisi yang berubah-ubah, senang, ya, susah, senang, susah, ya, itu adalah dengan, kalau senang dengan syukur, kalau susah dengan sabar. Jadi dua halnya harus ada. Ya, kalau karena syukur saja tidak sabar, nanti bagaimana ketika menghadapi kesulitan? Ya, makanya kata Rasulullah dalam mungkin hadis juga ada di sini, ya, Rasulullah bersabda bahwa urusan orang beriman itu menakjubkan, ajaban di amril mu'min, ya, idza asabatu sarra syakara, kalau ditimpa dengan kesenangan dia bersyukur, wa idza asabathu darra sabara, kalau ditimpa dengan kesulitan dia sabar. Ya, dzalika khairun lahu, itu baik baginya. Jadi Rasulullah kagum kepada urusan orang beriman, semuanya baik, tidak ada yang buruk, Pak, sebetulnya, Pak. Makanya sabar ini juga adalah konsekuensi dari iman kepada takdir. Rukun iman ada berapa? Ada 6, ya. Ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Ya, antum mina bil qadari, qadar, takdir, khairihi wa syarihi, yang baik atau yang buruk. Pertanyaannya, takdir yang baik itu bagi siapa? Takdir baik bagi siapa? Takdir buruk bagi siapa? Ya, apakah takdir baik itu diberikan kepada semua manusia, artinya orang beriman, orang kafir juga baik takdirnya, atau tidak? Lalu takdir buruk, apakah orang beriman juga mendapatkan takdir buruk? Gimana? Ya, nah, berdasarkan hadis yang tadi yang sebelumnya saya sebutkan, Rasul mengatakan menakjubkan urusan orang beriman, inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya urusannya, semua urusan orang beriman itu baik. Berarti takdir bagi orang beriman semuanya baik, tidak ada yang buruk. Jadi takdir baik itu bagi orang beriman, sedangkan takdir buruk bagi orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman buruk takdir. Kenapa? Karena orang beriman kan tujuannya surga, orang tidak beriman neraka. Itu takdir. Ya, hanya para ulama membagi
takdir baik dan buruk ini ada yang manis, ada yang pahit. Nah itu. Jadi jangan dianggap baik berarti senang terus, enggak. Ya baik itu kan belum tentu harus senang. Ya. Nah makanya baik takdir baik atau takdir buruk itu ada yang manis, khuluwun ya istilahnya, khuluwun. Ada yang pahit, murrun. Orang beriman takdirnya baik, tapi ada yang manisnya, kesenangan. Makanya dia baik. Kenapa? Karena ketika dia ditimpa kesenangan, dia syukur, maka itu baik kata Rasulullah. Ya, ada pahitnya, itu kesengsaraan, kesusahan. Termasuk yang kita bahas di sini, yaitu disikapi dengan sabar, dan itu juga baik. Jadi semuanya baik bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, ada manisnya, ada pahitnya juga. Tapi semuanya akan buruk bagi mereka. Ketika dikasih kenikmatan, kan mereka tidak bersyukur dengan kenikmatan itu. Ya karena tidak beriman. Ketika dikasih kesulitan juga ya, tidak mendatangkan pahala. Kita bersyukur Pak sebagai orang beriman, ya, yang semuanya menjadi baik. Nah, bahkan ini yang mesti kita selalu ingat ketika kita menghadapi kesulitan. Kita yakini saja hadis ini, tidak ada satu kesulitan pun yang menimpa seorang muslim, baik itu kelelahan Pak, lelah nasab, ya, lelah ikut pengajian gitu ya, menuntut ilmu, itu kan butuh perjuangan, melawan rasa ngantuk, melawan keinginan-keinginan lain ya. Menurut hawa nafsu kan bisa saja jam segini di rumah nonton TV ya, nonton sinetron ya itu. Tapi kita bisa datang ke masjid ini ya, lelah sebagai seorang suami untuk mencari nafkah, bekerja ya, seorang ayah, seorang ibu mengurus anak, lelah di rumah ya. Bahkan ibu mungkin lebih lelah mungkin ya, di rumah itu kan bagaimana tugasnya banyak ya, itu lelah semuanya. Tetapi lelahnya itu bagi seorang muslim ya akan menjadi penghapus bagi dosanya. Ini dijanjikan ya, lelah kemudian sakit, wasab itu adalah sakit, kita dikasih sakit ya, itu penggugur dosa ya, kegundahan, kesedihan ya, gangguan ya, kemudian juga penderitaan lah gitu ya, penderitaan ya, bahkan duri Pak, kita nginjak duri ya, itu juga jadi menghapus dosa, penggugur dosa. Asalkan apa? Kita sabar. Kita sabar. Ya. Begitu sabar itu kan berarti kita menerima takdir Allah, karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau kita marah, kita protes dengan kejadian yang terjadi, ya artinya kita protes kepada Allah karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Berarti sabar itu kita menerima takdir Allah itu gitu. Kita ridho. Karena semuanya atas kehendak Allah. Kita ridho kepada Allah, ya Allah aku ridho Engkau berikan ini, Engkau berikan penyakit ini, ridho. Begitu ya. Ya, kena duri ridho, walaupun sakit gitu ya, ditahan. Ya, ridho. Ya, atas ketetapan Allah. Ya, dan juga kita bisa sabar itu atas pertolongan Allah. Nah, ini harus selalu kita yakini ketika kita sabar, kita harus sadar bahwa kita bisa sabar itu atas pertolongan Allah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kita bisa sabar, ya kita tidak akan bisa sabar. Makanya tidak akan muncul perkataan saya udah sabar kan gitu.
Jadi menyangka bahwa sabarnya hasil dirinya, ya hasil dirinya, sehingga saya kan sudah sabar. Ya justru dengan mengatakan begitu itu sudah mulai muncul kan ketidaksabarannya. Ya jadi kita bisa sabar itu sendiri juga karena Allah yang berikan pertolongan. Yaitu namanya as-sabru billah, sabar dengan pertolongan Allah. Yang kedua as-sabru lillah. Ya, sabar untuk Allah, sabarnya untuk Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Karena bisa aja orang sabar tapi karena ingin mendapatkan yang lebih besar dari bagiannya di dunia. Ya. Begitu sabar ingin mendapat gajian gitu, mendapatkan honor gitu ya. Itu dia nunggu beberapa waktu sampai dia mendapatkan uang. Jadi sabarnya untuk mendapatkan duniawi gitu kan ada yang begitu. Nah, tetapi sabar yang diterima itu dia sabarnya karena Allah, karena berharap kepada Allah. Karena kalau hanya sabar untuk dunia, orang-orang kafir juga sabar kan. Mereka bekerja kan sabar, gitu kan, dapat penghasilan, dapat keberhasilan, kesuksesan duniawi, tapi sabarnya untuk mendapatkan dunia. Karena dunia ini kan untuk mendapatkan sesuatu perlu ada usaha, perlu ada kesabaran kan begitu. Nah, apa bedanya dengan orang beriman? Kalau orang beriman sabarnya untuk Allah, bukan untuk dapat dunia. Jadi untuk Allah, lillah sabarnya lillah. Yang ketiga as-sabru ma'allah, sabar bersama Allah. Sabar bersama Allah itu kesabarannya ya dia menahan dirinya untuk tetap ya berada di dalam koridor Allah, jalan Allah, syariat Allah. Tidak melenceng daripada syariat Allah. Ya, tidak sabar tapi kemudian dia melakukan hal-hal yang melenceng dari syariat Allah. Ya, dengan usaha-usaha yang tidak benar. Ya. Begitu, meminta bantuan kepada dukun misalnya dengan kesulitannya, atau datang ke kuburan ya, meminta di sana ingin diberikan ini. Dia sabar dengan kondisinya tapi ya, dengan usaha-usaha yang salah. Berarti itu tidak bersama Allah kesabarannya. Gitu. Jadi sabar juga harus memperhatikan agar kita tetap berada di jalan Allah, jangan sampai keluar dari jalan Allah. Ya, nah kesabaran itulah yang bermanfaat bagi orang beriman, sehingga sekecil apapun kesulitan yang dirasakan itu menjadi penggugur dosa. Ya, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa. Maka ini kabar gembira, sehingga nanti sabar justru malah akhirnya bersyukur juga karena ternyata ya ada penghapusan dosa dengan kesulitan ini. Ya. Jadi akhirnya awalnya sabar, akhirnya bersyukur, jadi sakit jadi syukur gitu karena dosanya diampuni. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aqu, dan beliau sedang demam. Faqultu, aku bertanya, Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innaka tu'aqu wa'kan syadidan. Sesungguhnya engkau itu demam yang sangat tinggi, sangat berat demamnya. Qala ajal. Nah, ini coba kita bisa menghayati ya bagaimana kesulitan ini tidak hanya dirasakan oleh kita ya, tapi Nabi kita sendiri juga menghadapi ya kesulitan. Beliau menjawab, ajal tentu, inni u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum. Sesungguhnya aku itu demam, diberi demam sebagaimana diberi demamnya dua orang dari kalian.
Ya, qultu aku katakan zalika annalaka ajrain. Ya, kata Ibnu Mas'ud, hal itu bahwa engkau mendapatkan 2 pahala, berarti double pahalanya. Kata Rasulullah, ajal, tentu. Zalika kadzalik, hal itu seperti itu. Ma min muslimin yusibuhu adzan. Tidak ada yang menimpa seorang muslim dari gangguan yang menyakitkan, syaukatun, misalnya duri, fama fauqaha, dan apa yang lebih berat daripada itu, illa kafarallahu biha sayiatihi, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, wa huttat anhu dzunubuhu, dan dosa-dosanya akan dihapuskan, tahutus atau akan dijatuhkan, berguguran, kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi dosa akan berguguran, ya, bagi orang yang sabar menghadapi musibah sekecil apapun, seperti halnya berguguran daun dari pohon. Ya, tafaqun alaih. Jadi ini harus jadi renungan, Pak, bagi kita. Kita jangan menyangka Nabi, ya, itu kan Nabi Rasul, oh berarti hidupnya enak, senang, karena kan sudah dipilih oleh Allah, ya, begitu, sudah dikasih kenikmatan oleh Allah. Tapi kalau kita baca sejarah beliau, kehidupan beliau, kita akan merasa tercengang. Kenapa? Karena ujian yang diberikan kepada para nabi itu, ya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu ternyata lebih berat daripada manusia biasa. Ya, makanya ada hadis yang sahih yang menyebutkan asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Ya, kita sekarang mendapat ujian, susah hidup itu, apalagi di zaman sekarang ya, sedang pandemi, ya, banyak krisis, merasa kesulitan. Ya, berat, menghadapi hidup itu berat. Ya, tapi kalau kita tahu hakikatnya bahwa ternyata yang lain juga sama, karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Dan ternyata Rasulullah sendiri pun sebagai manusia pilihan Allah, ya, ternyata ujiannya lebih berat lagi, bahkan 2 kali lipat. Ya, sejak kalau kita baca lagi sirah beliau dari mulai ketika beliau masa kecil, lahir tanpa bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal, lalu ibunya meninggal ketika kecil, usia 6 tahun itu kan sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kan begitu. Diurus oleh kakek yang mencintainya, itu juga 2 tahun meninggal. Diurus oleh pamannya, dia harus mandiri sejak kecil itu, gembala kambing, berdagang. Ya, itu menghadapi kesulitan hidup. Bahkan ketika diangkat menjadi rasul, bagaimana penyiksaan orang-orang kafir itu sangat luar biasa, sangat berat. Ya, begitu. Ketika di Mekah diusir, ketika misalnya datang ke Thaif berharap ingin bisa menyampaikan dakwah, ya, ternyata mendapatkan penolakan yang keras, tidak ada seorang pun yang mau menerima. Ya, kalau menghayati lagi dakwah Nabi itu kan kita berkaca diri, ya, kita ini belum apa-apa gitu kan, dakwah kita ini. Makanya jangan pernah putus asa kita dalam berdakwah. Ya, itu berapapun yang bisa kita ajak, ya, kita terus lanjutkan. Jangan berhenti. Karena Nabi pun pernah berdakwah ke satu tempat, tidak ada satupun yang nerima, bahkan dilempari batu. Pas pulang itu dikumpulin anak-anak berjajar, para budak, ya, memegang batu melempari Rasul. Pada saat itu ditemani dengan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah. Ya, berdarah-darah. Sandal beliau itu sudah penuh dengan darah. Ya, sampai segitu. Ya, perjuangan beliau. Ketika hijrah ke Madinah terus saja diperangi oleh orang-orang kafir, sehingga usia beliau ketika hijrah ke Madinah 53 tahun.
itu justru baru dimulai perang-perang itu. Jadi perang itu dimulai tahun 2 Hijriah ketika usia beliau 54 tahun. Dan tercatat dalam sejarah beliau mengikuti sekitar 43 perang. Ya, dari mulai yang besar ya, perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud itu sampai berdarah-darah ya, masuk besi itu ya, besi masuk dari tameng kan, ada penutup kepala kan, ada besi ya. Nah, besinya itu masuk ke pipi beliau, itu ada 2 besi masuk. Gigi beliau ada yang patah ya, berdarah begitu ya, sangat berat sekali dihadapi oleh Rasul. Dan di akhir hayat sebagaimana disebutkan dalam hadis ini oleh Ibnu Mas'ud, ini kan beliau itu sakit ketika menjelang ajal. Ketika menjelang ajal ya, sakit beliau itu demam sebagaimana di sini disebutkan. Ya, Ibnu Mas'ud ya, dia mengalami ya, melihat Rasulullah ketika sedang sakit itu, ternyata demamnya itu sangat tinggi sekali, panas kan, panasnya itu. Maka kata Rasulullah, betul, aku ini diberikan demam sama dengan demam yang diberikan kepada 2 orang. Jadi 2 kali lipat daripada demam yang diberikan oleh seseorang manusia biasa. Jadi 2 kali lipatnya Rasulullah itu merasakan demam itu. Sampai kan beliau minta didatangkan air untuk diguyur ya, disiram beliau itu karena saking panasnya. Ya, beberapa kali itu kemudian pingsan, siram lagi ya oleh air. Ya, sangat sulit sekali beliau menghadapi ujian seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ujian seperti itu bukan berarti merupakan kehinaan, tidak. Tetapi justru dengan ujian itu kan orang semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Buktinya Nabi juga dengan ujian berat menjadi manusia yang mulia. Ya. Ini harus menjadi penghayatan ya bagi kita semua sebagai umat beliau. Ya, jangan merasa bahwa diri kita lah yang paling sengsara, paling sulit. Ya, makanya kalau ketika menghadapi kesulitan ya, kita harus melihat kepada orang lain yang lebih berat kesulitannya daripada kita. Ya kan? Dalam hal nikmat juga kita harus melihat ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat ke bawah. Orang yang lebih susah dari kita gitu, sehingga kita merasa bersyukur. Tapi bukan berarti kita tidak peduli gitu kan kepada yang lebih susah. Kita harus peduli juga. Ya. Ya, hadis yang terakhir 39, 3 hadis ya direncanakan insyaallah. Dari Abu Hurairah ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, yusib minhu, maka Allah akan memberikannya musibah tuh. Maka ini lebih hebat lagi. Oh, dengan hadis ini kita jadi tahu ternyata kita diberi musibah oleh Allah itu, Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Begitu cara pandangnya orang beriman itu, Pak. Bukan dengan cara pandang orang kafir. Cara pandang orang yang tidak beriman itu, dikasih musibah, kesulitan, dianggapnya itu dia sedang dihinakan oleh Tuhan. Nah, itu seperti yang direkam, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat surat Al-Fajr ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ya kan? Itu surat Al-Fajr ya, surat Al-Fajr. Ada orang
apabila dia ditimpa dengan musibah, idza mabtalahu rabbuhu idza mabtalahu fa akramahu wa na'ama fa yakunu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yakunu rabbi ahana. Jadi ada orang kalau dia ditimpa dengan kesenangan, diberikan kesenangan, ya, diberikan kenikmatan, lalu dia mengatakan Tuhanku sedang memuliakanku. Jadi kalau dikasih kesenangan, oh berarti saya ini sedang dimuliakan oleh Allah. Nah ini cara pandang orang tidak beriman. Makanya mengukur orang itu disayang Allah atau tidak itu dengan seberapa banyak dia nikmatnya itu yang diberikan. Dia sukses, berarti dia sedang disayang Allah, kan begitu? Ya, sedang dimuliakan derajatnya dengan kesuksesan di dunianya. Lalu ketika diberikan kesengsaraan, wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu, lalu disempitkan rizkinya, fayaqulu, dia berkata rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakan aku. Ya, itu cara pandang orang kafir. Jadi kalau dikasih kesulitan, kita ini sedang dihinakan oleh Allah. Ya, kita sedang berada di derajat yang rendah. Nah, ternyata itu salah, cara pandang yang salah. Ya, makanya di surat Al-Fajr juga kalla, itu kan dijawab setelahnya oleh Allah, kalla. Tidak begitu. Kalla itu untuk menyanggah pernyataan sebelumnya, maknanya itu kalla. Jadi artinya tidak begitu. Cara pandangnya bukan begitu orang beriman itu. Ya, nah, ini hadis ini jelas menyebutkan justru ketika Allah memberikan musibah kepada seseorang, itu artinya adalah Allah sedang menghendaki kebaikan kepadanya. Jadi perlu diuji dulu, Bang. Ya, dia betul tidak imannya. Ya kan, bisa sabar ataukah tidak dengan ujian itu. Ya, nah, kalau bisa sabar berarti dia lulus dengan ujian. Ya, makanya kalau orang sekolah, orang kuliah juga kan harus dikasih ujian dulu ya, supaya lulus, supaya naik kelas. Begitu juga dalam kehidupan, dikasih ujian. Ya, dengan ujian itu nanti akan membedakan. Dia alamallahu, ya, akan Allah tahu siapa. Nah, itu banyak di Quran disebutkan. Ya, juga ujian itu kan sabar ya, dari musibah, dari ujian itu kan tidak hanya satu ketetapan, satu bencana saja. Termasuk syariat yang Allah turunkan juga itu ujian. Dikasih syariat. Ya, ketika diperintahkan untuk berperang gitu kan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, itu juga untuk menguji agar Allah tahu siapa yang sabar dan siapa yang tidak. Makanya dengan adanya perang-perang itu ya di dalam sejarah Rasul, ya itu untuk membedakan mana yang benar-benar beriman dan mana yang munafik. Karena kalau tidak dengan cara itu tidak akan ketahuan. Kalau yang hanya enak-enaknya saja, yang ringan-ringannya saja pasti hadir itu. Ada orang munafik, ada. Makanya kan sholat yang paling sulit bagi orang munafik itu apa? Sholat apa? Pernah dengar hadisnya? Sholat Isya dan subuh kan? Kenapa? Alasannya kenapa? Ada yang tahu hikmahnya apa? Kenapa alasannya kok Isya dan subuh itu berat bagi orang munafik? Kenapa? Alasannya kenapa? Tunduk. Ya, tunduknya. Isya tunduk, subuh tunduk. Ya. Jadi selain itu, selain malas, ternyata hikmahnya orang munafik itu kan mereka datang sholat ke masjid itu supaya ingin dilihat, yuraunan nas. Mereka ria, ingin dilihat kan begitu. Nah, Isya dan subuh di zaman Nabi itu kan belum ada lampu seperti kita. Yang terang kan kelihatan. Isya itu gelap. Tidak ada lampu pada saat di zaman Rasul. Itu kan nggak kelihatan. Nah, karena tidak kelihatan, karena tujuannya ingin dilihat, orang kafir itu nggak datang ke masjid. Apa orang munafik itu?
Termasuk juga subuh itu belum terang, masih gelap, gitu. Sehingga mereka nggak mau datang. Nah, jadi orang munafik itu yang senang-senang saja dia ikut, ya, ingin dilihat, gitu ya. Walaupun Rasul tahu, dikasih tahu oleh Allah ini munafik, ini bukan. Nah, ketika dikasih perintah perang, nah mereka kan tidak ikut. Perang Uhud misalnya, kalau perang Badar itu kan justru setelah perang Badar orang-orang munafik itu pura-pura masuk Islam. Ya, kalau sebelum perang Badar kan belum kelihatan nih orang-orang Islam ini kuat apa tidak, belum kelihatan. Orang munafik itu cari untung saja. Ketika setelah terjadi perang Badar, orang munafik melihat, oh ternyata orang-orang Muslim ini kuat, menang melawan orang-orang kafir Mekah. Walaupun jumlahnya kan jauh. Orang Muslim cuma 313 orang, orang kafir 1000. Waduh, hebat ini orang Muslim. Maka setelah itu berbondong-bondong ya orang-orang munafik itu masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Karena melihat ada kekuatan, cari keuntungan. Kemudian tahun berikutnya, tahun 3 Hijriah, diuji dengan perang Uhud, perang lagi melawan orang kafir. Ya, berangkatlah kaum muslimin itu ada sekitar 1000 orang. Tetapi di tengah jalan 300 orang balik lagi nggak ikut. 300 orang itu orang munafik. Orang-orang munafik banyak, 300 orang dari 1300 orang munafik. Pulang lagi. Ya, nah itu diberikan syariat oleh Allah ujian dengan perang, yaitu untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar beriman, sabar, dan mana orang-orang yang tidak sabar, munafik. Ya, makanya Allah katakan dalam ayat lain, Allah tidak akan membiarkan ya apakah mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, yaquluna amanna wa hum la yubtanun, dan mereka belum diuji, gitu. Jadi oleh Allah tidak akan dibiarkan orang itu mengatakan saya beriman sampai dikasih ujian. Maka suatu hal yang pasti ujian itu bagi orang yang beriman untuk membuktikan keimanannya. Begitu ya. Makanya nanti syariat-syariat yang berat, yang mungkin terasa berat ya karena godaan setannya besar, nah itu ujian. Ya, nanti disuruh untuk berinfak, bersedekah, itu mau nggak mengeluarkan harta, itu ujian untuk taat. Ya, karena memang sabar ini kan dari 3 hal. Oh ya, 1, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Jadi sabar itu bukan hanya menghadapi musibah, Pak Bu ya. Jadi dikasih musibah, sakit, sabar, harus sabar. Tidak hanya itu. Sabar juga dalam ketaatan. Melaksanakan ketaatan itu harus sabar. Karena godaan setan besar. Dan justru itu tingkat sabar yang tinggi. Sabar dalam ketaatan. Gitu ya. Yang ketiga, yang kedua sabar dari menjauhi maksiat. Dan yang ketiga dari musibah tadi ya. Jadi tiga macam kesabaran. Musibah juga tidak hanya keburukan ya, bahkan kebaikan juga itu bisa jadi musibah. Ya, cuman ngujinya kalau musibah yang baik, ngujinya bukan nguji sabar tapi nguji syukur. Bersyukur apa tidak kan gitu, itu bedanya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk bisa memperkuat ya kesabaran, mengingat bahwa betapa besar ya nilai kesabaran itu. Bahkan sebetulnya pangkal dari semua akhlak baik itu sabar. Pangkal dari semua akhlak baik itu sabar. Jadi pangkal dari semua akhlak itu sabar sebetulnya.
Ya. Sabar karena semua akhlak baik memerlukan kesabaran. Ya, sabar dari syahwat perut, syahwat kemaluan. Kalau orang sabar, maka itu namanya adalah iffah, ya, bisa menjaga diri. Ya. Sabar untuk tidak marah ketika memang ada dorongan untuk marah, itu namanya hilmun sebetulnya. Ya, bersikap hilmun, lemah lembut, menahan amarah. Ya, sabar untuk menjaga rahasia. Orang menjaga rahasia juga harus sabar. Tidak mudah itu. Ya, tidak mudah karena ada saja dorongan ingin membuka rahasia gitu kan, ingin menceritakan kepada orang lain aib orang lain. Dorongan itu kuat sekali. Makanya ketika seorang bisa sabar menjaga rahasia, berarti dia adalah orang yang amanah dengan rahasia. Nah, ada sahabat itu yang diberikan kepercayaan oleh Rasul bisa menjaga amanah. Ya, yang paling bisa menjaga rahasia itu adalah siapa? Sahabat siapa? Huzaifah bin Al-Yaman. Di antara rahasia itu nama-nama orang munafik. Jadi Rasul tahu siapa aja orang munafik nih di zaman Rasul. Nah, itu ada daftarnya. Daftarnya itu dipercayakan kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Yang sahabat lain gak ada yang tahu. Abu Bakar, Umar sekalipun gak tahu. Bahkan Umar pernah, ya, karena Umar bin Khattab dia sahabat mulia, tapi khawatir jangan-jangan nih saya munafik gitu. Sehingga sampai bertanya kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, ada tidak nama saya di situ?" Huzaifah awalnya tidak mau, ini kan amanah gitu dari Rasul, tidak mau ngasih tahu. Sehingga maksa terus, dia khawatir jangan-jangan saya ini masuk di daftar orang munafik. Maka kata Huzaifah, "Tidak ada, wahai Umar." Tidak ada. Itu menjaga rahasia. Jadi pangkal dari semua akhlak baik itu sabar. Sabar untuk tidak gibah, membicarakan kejelekan orang lain. Butuh sabar nggak, Bu? Butuh, ya. Butuh sabar karena kan jadi kesenangan kadang gitu, ya, kita membicarakan kejelekan orang lain. Gibah itu jadi kesenangan gitu. Jadi seakan-akan kita itu semuanya baik semua gitu, nggak ada buruknya kan ketika membicarakan kejelekan orang lain. Ya, jadi semuanya butuh kesabaran. Ya, barangkali itu mungkin, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, Pak. Iya. Oke, untuk sabar, apa namanya? Bahkan sampai di surga nanti, ya, itu kan dikatakan oleh Allah. Ya, ulul jannata, ya, masuklah, ya, ke dalam surga. Kira-kira begini, ya, maknanya, masuklah ke dalam surga bima sabartu, karena kesabaran kalian. Jadi sampai ke surga, ya kan, ketika sudah tiba di surga dikatakan karena kesabaran engkau ketika di dunia. Artinya kesabaran itu gak ada batasnya gitu, karena ujian itu kan sampai akhir hayat terus diuji manusia ketika di atas muka bumi ini, ya, maka sabar itu tidak ada batasnya, ya, terus dia harus berusaha untuk sabar. Nah, cuman tentu dalam bersabar itu kan bukan berarti tidak berusaha, Pak. Bukan pasrah, bukan. Beda kan pasrah dengan sabar. Jadi menghadapi kesulitan bukan berarti diam gitu, diam pasrah, tidak, tapi tetap berusaha. Nah, melakukan sesuai dengan syariatnya. Ya, kita sabar sedang kesulitan kan tidak diam, tetap saja harus berusaha. Ya, tidak ada uang untuk makan gitu, ya. Sabar tapi diam, nah itu salah. Ya kan? Sabar itu kan menerima ketentuan dari Allah. Ya, kita ridho, ini ketetapan dari Allah, sembari berusaha juga. Berusaha. Dan usahanya itu harus tetap berada dalam syariat Allah, jangan keluar dari syariat Allah.
Kadang kan orang dengan alasan sulit ekonomi, sulit ini, sulit itu, lalu menjadi pembenaran atas melakukan kesalahan, ya kan? Melakukan usaha-usaha yang salah, yang haram, mencuri, karena beralasan kelaparan kan gitu, beralasan tidak punya uang, mencuri itu kan jadi alasan. Nah, berarti dia tidak sabar. Kalau orang sabar tidak akan menjerumus kepada yang haram, tapi dia memilih usaha yang halal. Ya. Nah, ketika misalnya tadi ya, mungkin kaitannya dengan dihina orang, mungkin Pak ya, dihina orang. Ini kesabaran saya udah apa namanya, udah enggak udah ada batasnya gitu ya, kesabaran, sehingga saya harus marah. Kan bukan berarti ketika kita dihina orang, sabar itu bukan berarti kita harus diam. Ya. Bisa saja kan dibolehkan. Ya, ketika orang berbuat jahat kepada kita lalu kita membalas kejahatannya, itu kan dibolehkan, boleh. Ya, tapi kalau memaafkan, nah itu lebih baik lagi. Memaafkan lebih baik. Ketika ada orang menghina kita, lah kita ngambil tindakan hukum, laporkan ke polisi kan gitu, sampai nanti dihukum. Itu tidak bertentangan dengan kesabaran, itu boleh. Itu jadi yang dimaksud sabar itu menerima ketetapan Allah dan melakukan usaha tetap berada dalam syariat Allah, tidak keluar. Orang mukul, tiba-tiba ada orang mukul sama kita, apakah kita harus sabar jangan membalas? Itu kan boleh kita balas, pukul lagi boleh. Itu bukan berarti dikatakan oh kamu nggak sabar, tidak. Itu tetap dianggap sabar karena kita dibolehkan membalas orang yang menzalimi kita, boleh, Pak. Ya, secara walaupun ya menghina pribadi kita, boleh kita balas. Apalagi kalau menghina Islam, menghina agama. Ini lagi ujian bagi keimanan lagi, Pak. Agama dihina, oh kamu harus sabar, jangan marah. Itu salah, menempatkan kesabarannya salah. Justru ketika agama ini dihina, dilecehkan, pada saat itu kita giroh, gitu kan? Giroh iman itu kita harus muncul, harus marah, gitu kan? Jadi jangan salah menempatkan kesabaran. Islam dihina kamu sabar aja, diam, itu salah, bukan sabar yang benar. Justru sabarnya itu adalah kita harus marah dalam kesabaran, marah melawan orang-orang yang menghina Islam. Ya, karena bersuara lantang melawan kezoliman, penistaan itu juga butuh kesabaran, Pak. Karena ternyata kan kemudian ditangkap polisi kan begitu. Itu justru yang sabar sesungguhnya itu di situ. Sabar dalam nahi mungkar. Butuh kesabaran. Begitu ya. Ada lagi? Ya, Ibu silakan. Yang gimana, Bu? Ada perkataan oh. Oh, itu memang benar, memang kenyataannya begitu, orang yang mengatakan begitu. Tapi kan perkataan itu tidak otomatis mencerminkan dia itu tidak berusaha kan. Jadi kalau hanya kata-kata itu diucapkan untuk menjadi alasan agar dia tidak sabar gitu ya, karena memang berat ya, sehingga dia tidak sabar, beralasan karena berat, nah itu jadi salah, jadi pembenaran terhadap kesalahan ya. Jadi kalau dia hanya mengatakan itu sebagai, artinya kita harus sungguh-sungguh karena memang sabar itu berat ya, bukan dijadikan dalih gitu ya. Itu jadi dalil tapi jangan jadikan dalih ya. Alasan supaya tidak berusaha untuk sabar karena dianggap berat ya. Jadi tergantung niat dia mengucapkan itu apa itu ya. Kalau niatnya untuk betul-betul agar bersungguh-sungguh untuk sabar ya itu boleh ya. Kalau niatnya supaya orang tuh nggak usah sabar karena berat ya itu salah.
Ya, tadi ada lagi Bapak. Hmm. 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 Nggak jelas ya. Hmm. Ya, ya betul. Ya memang ada hadis ya, dan bahkan juga itu tafsiran dari ayat Quran surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apa itu tafsirnya? Nazi'at itu kan demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras. Nazi'ati gharqa itu. Wan nasyitati nashta, malaikat yang mencabut nyawa dengan ringan. Nah, dengan mencabut nyawa keras itu bagi orang-orang kafir dijelaskan dalam hadis seperti besi panas yang ditarik dari kain wol yang basah. Itu kan nempel keras. Itu orang kafir ketika dicabut nyawa itu keras sehingga sampai melotot matanya, keras. Dipaksa, dipukul. Sedangkan orang beriman tadi seperti rambut yang ditarik dari tepung jadi ringan, begitu ringan. Atau dalam hadis lain seperti air yang keluar dari wadahnya, ya dari dikucurkan kan mengalir ringan, ya. Tapi meskipun begitu tetap kematian itu ada sakarat gitu ya, sakarat, ada berat, kondisi berat yang dihadapi. Tapi bandingan ringannya antara orang beriman dengan orang kafir seperti itu perbandingannya. Nah, adapun demam yang dialami Rasul kan itu adalah sebelum meninggal, Pak. Jadi kan itu sakitnya dulu, sakit. Ya, nanti ketika dalam sakaratnya bagaimana dicabut nyawanya ya tentu sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, tidak berlawanan. Jadi demamnya itu pada saat sakitnya, bukan pada saat dicabut nyawanya. Gitu ya. Karena ketika dicabut nyawanya itu seperti misalnya dikisahkan istrinya Firaun. Siapa? Ada yang kenal istrinya Firaun siapa? Asia. Asia itu kan gimana meninggalnya? Ditimpa pakai batu besar oleh Firaun itu. Tapi dia berdoa, Rabbibnili ya indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya kan? Min wa najjini minal qaumidz dzalimin. Ya kan, ya Allah, bangunkanlah rumah ya di surga untukku dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Itu sebelum batu menimpa itu sudah lebih dulu dicabut nyawa supaya tidak merasakan sakit. Jadi ada keringanan ketika dicabut nyawa bagi orang yang beriman. Ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah. Walaupun ringannya digambarkan seperti itu ya tetap rasa sakit pasti ada. Ya, belum tahu kan, kita belum mengalami gimana. Sakitnya pasti ada, saya sakit. Gitu ya. Masih ada, baik. Cukup ya saat jadi cukup ya. Syukran ya atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.